Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Ruang di mana akal sehat tidak tunduk pada kekuasaan dan pertanyaan tidak pernah dilarang untuk diajukan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membedah sebuah pernyataan yang cukup mengguncang ruang publik. Sebuah percakapan panas antara Syahganda Nainggolan sebagai narasumber dan Refly Harun sebagai host. Percakapan ini bukan sekedar diskusi biasa. Ini adalah potret kegelisahan, kritik, sekaligus tudingan terhadap kekuasaan yang sedang dan telah berjalan. Apa yang sebenarnya dikatakan? Seberapa dalam kritik itu diarahkan? Dan yang paling penting, apakah ini sekedar opini atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita abaikan? Sebelum kita masuk ke analisis tajam ala orasi kritis, saya ingin Anda menyaksikan terlebih dahulu video lengkap dari pernyataan Bung Syahganda ini agar kita tidak terjebak dalam bias dan bisa menilai dengan kepala dingin. Karena di channel Orasi Kritis ini kita tidak hanya bereaksi, kita memahami, membedah, dan mempertanyakan. Simak baik-baik dan siapkan pikiran Anda. Silahkan menyaksikan. Kan udah pada ditangkapin semua menteri-menterinya, Jokowinya belum diperiksa. Makanya Prabowo hati-hati kalau mau kasih kuasa nama saya. Karena target saya pertama itu Jokowi pasti akan saya dorong untuk diperiksa. Baik, Anda sudah menyaksikan pernyataan lengkapnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang dikatakan, tetapi apa makna di baliknya. Karena dalam politik kata-kata tidak pernah benar-benar netral. Ia bisa menjadi sinyal, bisa menjadi peringatan, bahkan bisa menjadi pembuka tabir dari sesuatu yang selama ini disembunyikan. Mari kita masuk ke analisis dan seperti biasa kita tidak akan melihat ini dari permukaan. Kita akan membongkarnya sampai ke akar pelan-pelan. Saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita dengarkan dengan jernih apa yang disampaikan oleh Bung Syahganda dalam forum yang dipandu Bung Refly, maka ada satu benang merah yang tidak bisa dihindari, yaitu ketimpangan dalam penegakan hukum. Bagaimana mungkin menteri-menteri ditangkap, diperiksa, diproses, tetapi figur puncak kekuasaan seperti Joko Widodo seolah berada di wilayah yang tak tersentuh. Di titik ini kita tidak sedang berbicara soal kebencian personal ya. Kita sedang berbicara tentang logika keadilan. Filsuf seperti Plato pernah mengatakan bahwa negara yang rusak adalah negara yang hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang hidup dalam kondisi itu? Mari kita masuk ke isu yang paling sensitif sekaligus paling mengganggu akal sehat publik. Dugaan kejanggalan ijazah Jokowi. Isu ini bukan barang baru, ia terus muncul, tenggelam, lalu muncul lagi. Bukan karena rakyat suka berhalusinasi, tapi karena klarifikasi yang ada belum pernah benar-benar memuaskan semua pihak. Kita melihat nama-nama yang ikut terseret dalam pusaran isu ini. Ada Roy Suryo yang vokal mempertanyakan keaslian dokumen. Ada Rismon Hasyolan Sianipar yang mencoba mendorong analisis akademik dan akhirnya menjadi pengkhianat ya. Itu menurut Roy Suryo ya. Bahkan respon dari pihak-pihak yang justru cenderung defensif tanpa membuka ruang audit publik yang transparan. Di sini letak masalahnya. Kalau memang semua bersih dan sah, mengapa tidak dibuka secara terang benderang? Dalam logika sederhana dan bahkan dalam logika warung kopi yang jujur tidak takut diperiksa. Oke, sekarang kita geser ke posisi Prabowo Subianto ya, presiden kita. Di satu sisi dalam narasi yang dibangun oleh Syahganda, Prabowo digambarkan sebagai sosok yang berani menghadapi oligarki, tidak pandang bulu dalam isu korupsi, bahkan siap menyentuh lingkaran dekatnya sendiri.
Tapi di sisi lain ada satu ujian besar yang belum dia jawab. Apakah dia berani menyentuh Jokowi? Ini bukan sekedar soal politik, ini soal legitimasi moral kekuasaan. Filsuf seperti Niccolo Machiavelli pernah berkata bahwa penguasa harus memilih ditakuti atau dicintai. Tapi dalam konteks modern kita bisa tambahkan satu hal lagi. Apakah dia berani adil? Kalau Prabowo benar-benar ingin membangun citra sebagai pemimpin yang bersih dan tegas, maka tidak cukup hanya menangkap menteri, tidak cukup hanya bicara besar soal korupsi. Dia harus menjawab kegelisahan publik yang paling liar sekaligus paling nyata, yaitu mengapa isu ijazah Jokowi tidak pernah dibawa ke pengadilan secara terbuka dan tuntas. Ya, tunjukkan ijazahnya, ya, orangnya datang, selesai gitu ya. Karena selama itu tidak dilakukan, maka akan selalu ada ruang bagi publik untuk berkata, jangan-jangan, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Dan di titik itulah kepercayaan publik mulai retak. Mari kita jujur, ini bukan lagi soal Jokowi semata. Ini soal presiden, ya. Presiden, kalau seorang presiden bisa lolos dari verifikasi publik yang transparan, maka ke depan siapapun bisa melakukan yang sama, ya. Dan kalau itu terjadi, maka demokrasi kita bukan lagi tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang punya kekuasaan untuk menentukan apa yang disebut benar. Dan disinilah orasi kritis berdiri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menuntut kejelasan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa hukum tidak jadi alat kekuasaan. Karena satu hal yang pasti, negara yang besar bukan negara yang bebas dari tuduhan, tapi negara yang berani menguji setiap tuduhan di depan hukum. Saudara-saudara, jika di awal-awal kita bicara soal logika keadilan, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu relasi antara kekuasaan dan kebenaran. Filsuf seperti Friedrich Nietzsche pernah menyentil dengan sinis, ya, bahwa seringkali kebenaran itu bukan sesuatu yang murni, melainkan sesuatu yang disepakati oleh mereka yang berkuasa. Dan kalau kita tarik ke konteks hari ini, bukankah ini yang sedang kita lihat? Isu dugaan ijazah Jokowi ini seperti drama panjang yang aneh. Bukan karena tidak pernah dibahas, justru sebaliknya, dibahas terus, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan secara final di pengadilan terbuka yang meyakinkan publik secara luas. Ini seperti menonton sinetron, episodenya banyak, dramanya tinggi, tapi endingnya tidak pernah ada. Dan publik dipaksa untuk terus menebak, ini sebenarnya cerita serius atau sekedar pengalihan isu. Di titik ini kita harus mulai berani bertanya secara lebih tajam. Apakah negara sengaja membiarkan isu ini menggantung? Atau memang ada ketakutan politik untuk membuka semuanya? Karena mari kita jujur, membuka kasus ini sampai tuntas berarti membuka kemungkinan yang sangat besar. Ya, kalau terbukti tidak bermasalah, selesai, bersih, legitimasi kuat. Kalau terbukti bermasalah, ini gempa, saudara-saudara, ya. Ini gempa politik yang luar biasa. Dan disinilah posisi Prabowo Subianto menjadi sangat krusial. Sekarang kita tidak bisa lagi hanya bicara soal niat baik, ya. Nggak cukup hanya niat baik. Karena dalam politik niat baik tanpa tindakan itu ya cuma niat, ya. Kalau Prabowo ingin dianggap tegas, ingin dianggap berbeda dari rezim sebelumnya, ingin dianggap sebagai pemutus mata rantai masalah, maka ada satu langkah yang tidak bisa dihindari, yaitu berani membuka semua kontroversi besar, termasuk yang menyangkut Joko Widodo, ke jalur hukum yang transparan. Kalau tidak, maaf, ini yang harus kita katakan secara jujur di orasi kritis, maka semua narasi
tentang keberanian melawan korupsi, melawan oligarki, melawan ketidakadilan akan terdengar seperti pidato kampanye yang belum selesai diedit. Dan disinilah komedinya muncul. Kita hidup di negara di mana rakyat diminta percaya, ya, tapi transparansi tidak maksimal. Kritik dianggap gangguan, tapi kejanggalan tidak pernah dituntaskan. Ini seperti kita diminta menonton pertunjukan sulap, di mana pesulapnya bilang, percaya saja, jangan tanya triknya. Padahal justru di demokrasi, tugas kita adalah membongkar trik tersebut. Tokoh seperti Sokrates, ya, seorang filsuf bernama Sokrates ini bahkan dihukum mati karena satu hal sederhana. Karena apa? Dia terus bertanya, kena kill. Oh my God. Dan hari ini semangat itu yang harus hidup kembali. Tapi jangan sampai mati juga ya, bosku. Kenapa isu ini tidak pernah dibawa ke titik akhir? Siapa yang diuntungkan dari ketidakjelasan ini? Dan yang paling penting, siapa yang berani mengakhirinya? Kalau Prabowo memilih diam, maka publik akan membaca hal tersebut sebagai kelanjutan, bukan perubahan. Tapi kalau beliau berani, maka ini bukan hanya soal Joko Widodo. Ini adalah momen pembuktian bahwa hukum di Indonesia benar-benar berdiri di atas semua orang. Karena pada akhirnya yang sedang kita uji bukan hanya satu orang, bukan hanya satu ijazah, bukan hanya satu rezim. Yang sedang kita uji adalah apakah negara ini masih punya keberanian untuk jujur kepada rakyatnya sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah mendengar, kita sudah melihat, dan yang paling penting kita sudah berpikir. Apa yang disampaikan oleh Syahganda Nainggolan dalam forum bersama Bung Refli Harun bukan sekedar opini biasa. Itu adalah cermin dari kegelisahan yang hidup di tengah masyarakat. Dan kegelisahan itu tidak boleh dijawab dengan diam. Kita tidak sedang mengadili Joko Widodo di ruang ini, tapi kita sedang menuntut satu hal yang jauh lebih mendasar, yaitu apa? Kejelasan alias transparansi. Karena dalam negara hukum, kejelasan bukan pilihan, ia adalah kewajiban. Dan kepada Pak Prabowo Subianto tercinta, sejarah sedang menunggu keputusan Anda. Apakah Anda akan melanjutkan tradisi diam atau memulai tradisi keberanian? Apakah Anda akan menjaga stabilitas semu atau menegakkan kebenaran yang mungkin mengguncangnya? Karena pemimpin besar tidak diukur dari seberapa kuat dia berpidato, tapi dari seberapa berani dia mengambil risiko untuk kebenaran. Orasi kritis tidak berdiri untuk membenci siapapun, tapi kami juga tidak akan berdiri untuk membela tanpa dasar. Kami berdiri di satu posisi yang sederhana tapi tidak mudah, bahwa setiap kekuasaan harus bisa diuji, bahwa setiap tuduhan harus bisa dibuktikan, dan bahwa hukum tidak boleh memilih siapa yang disentuh dan siapa yang dilindungi. Kalau hari ini isu ini dibiarkan, maka besok akan lahir isu-isu baru yang sama gelapnya. Tapi kalau hari ini dibuka, diuji dan diselesaikan, maka kita tidak hanya menyelesaikan satu polemik, kita sedang menyelamatkan masa depan kepercayaan publik. Saudara-saudara, negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak kekurangan hukum. Yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk menjalankannya. Saya tutup dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau bukan sekarang untuk jujur, lalu kapan? Kalau bukan kita yang menuntut, lalu siapa? Saya Orasi Kritis, dan seperti biasa kita tidak akan berhenti bertanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.